Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di acara kolaborasi Kanta Data Insight Center dengan komunitas bicara udara dan Nafas Indonesia bertajuk Polusi Udara Minim Dibicarakan, padahal membahayakan. Kita akan ada pemaparan hasil survei persepsi masyarakat di Jabodetabek terhadap kualitas udara. Ini udah banyak banget nih teman-teman yang masuk di sini. Coba saya lihat banyak yang makin ikutan nih acara ini. Banyak yang dari jangan Jakarta kali ya. Ada orang Bekasi kan di sini nih. Orang Bekasi boleh raise hand. Oh, nggak ada orang Bekasi. Oke, mungkin ada orang-orang yang di mana ya, mungkin atau punya aplikasi nafas dan mengecek nafasnya hari ini nih di kondisi daerah kita tuh berapa. Kalau di saya nih completely unhealthy dikatakan. Harus ke Bali. Oh, that's my calendar. I have to go to Bali. Pokoknya di sini dibilangnya 99 akinya. Tapi it's moderate. Tapi kerasanya karena kalau dilihat di luar, kok nggak bisa ngelihat gitu dalam jarak kayak 1 kilo aja udah nggak kelihatan lagi. Jadi mungkin sebenarnya lebih parah kali ya di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga udah download nih aplikasi Nafas untuk selalu ngelihat bagaimana sih kualitas udara di sekitar kita gitu, khususnya teman-teman yang ada di Jabodetabek ini. Nah, nanti setelah ada pemaparan dari masing-masing narasumber, saya juga mengundang teman-teman yang ada di sini untuk bertanya atau mungkin memberikan komentar. Anything. Sebutkan nama, afiliasinya, kalau misalnya tulis di kolom chat, atau boleh raise hand. Nanti ada teman-teman panitia yang akan memilih siapa yang bisa bertanya pada kita sesuai dengan flow diskusi hari ini. Nah, kita baru aja selesai COP26, di mana standar kualitas udara terbaru dari WHO setelah 15 tahun dan gugatan pemerintah tentang polusi udara itu juga sudah terjadi nih semuanya. Jadi ada momentumnya banyak banget untuk kita terus selalu membicarakan terkait dengan kualitas udara di Jabodetabek, sebenarnya di Indonesia sih in general, karena masalah ini tidak hanya di Jabodetabek aja. Dan seperti apa persepsi masyarakat terhadap silent killer ini, karena ini pembunuh yang membunuh kita perlahan-lahan tanpa kita sadari. Kita akan bahas dampaknya sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat di kota besar yang selalu menghirup polusi udara setiap hari, terutama bagi yang selalu olahraga nih di pagi hari. Sebenarnya dampaknya apa nih untuk teman-teman semuanya ketika yes bakar kalori, tapi ada dampak jangka panjangnya loh terhadap kesehatan ternyata. Dan wawasan masyarakat Indonesia in general terkait dengan realita kualitas udara. Dan juga sadar nggak sih solusi dan inisiatif yang sudah ada atau yang harus dilakukan untuk bisa menjaga kesehatan kita. Karena one thing pandemi itu mengajarkan kita adalah kesehatan kita menjadi sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Dan itu tidak hanya soal COVID, tapi juga soal udara yang kita hirup setiap harinya. Dan juga harapan teman-teman ini seperti apa? Apa yang kalian sudah lakukan untuk berkontribusi membuat udara lebih baik di lingkungan kalian. Kita akan putarkan, ini ada klip mengenai persepsi masyarakat ini dan juga hubungannya apa sih dengan perubahan iklim. Silakan. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. In Jakarta and other polluted cities like Bandung, Depok, and Bogor, the life expectancy loss is even higher, going from 5 to 6 years.
overall awareness di Indonesia itu tentang bahaya polusi udara, tentang masalah dan bahayanya itu sangat-sangat kecil. Anak muda itu hidup di dalam dunia yang sangat sulit sekarang ini. Karena dari usia yang masih sangat dini sudah terekspos dengan bahaya-bahaya kesehatan yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalau kualitas udaranya diperbaiki, itu akan otomatis memperbaiki dampak terhadap perubahan iklim. Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Ya, butuh aksi secepatnya, dan secepatnya itu sekarang juga gitu. Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini. Ada Mas Mulya Amri, PhD, expert panel dari Kata Data Insight Center. Saya selalu ketemu Mas Mulya, tapi ini untungnya kali ini kita bicara sesuatu hal yang really matters to all of us. Sekali. Ya, Mas Mulya. Kemudian ada Peter Jakubowski, co-founder dan Chief Growth Officer Nafas Indonesia. Apa kabar, Peter? Selamat pagi semuanya. Pagi. Last but not least, ada Mbak Reni Fernandes, aktivis bicara udara yang bergabung dari Inggris. Jam 2 pagi nih, padahal di sana dibela-belain untuk membicarakan pentingnya awareness soal ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk udara yang lebih baik. Hai, Reni. Saya masih di mute, tapi oke, kalau gitu untuk menghemat waktu, karena tadi kita mulainya juga udah lebih telat, langsung saya kasih ke Mas Muli. Mas Muli ini akan menjabarkan fakta, hasil riset mengenai kebiasaan masyarakat sehari-hari, dan juga persepsinya mengenai kualitas udara di Jabodetabek. Mas Muli, the screen is yours. Halo, selamat pagi Mbak Andini, teman-teman semua, senang berada di sini. Jadi saya akan memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center bersama dengan Bicara Udara. Nah, survei ini dilakukan pada minggu terakhir bulan Agustus tahun ini, dan tujuannya adalah untuk memahami persepsi masyarakat tentang kualitas udara yang berada di sekelilingnya dia. Lalu juga kita mengecek bagaimana kesadaran mereka, pengetahuan mereka tentang kualitas udara. Jadi kalau tadi adalah persepsi, kita tanyakan juga tentang pengetahuan mereka. Dan yang terakhir tentunya kita juga menanyakan tentang dampak dari kualitas udara yang ada di sekitar mereka. Izinkan saya share screen. Ini adalah biar lebih kelihatan ya data-datanya yang bisa memaparkan bagaimana persepsi masyarakat tersebut. Nah, pertama kita mulai dari persepsi dulu. Kalau kita ingat, sebetulnya bahkan sebelum pandemi, warga itu udah biasa betul pakai masker ya, apalagi kalau tinggalnya di Jabodetabek gitu. Kita tanyakan di dalam survei kita, apakah memakai masker bahkan ketika sebelum pandemi. Ternyata walaupun kita udah sering lihat juga ya, di mana-mana orang pakai masker, ternyata cukup besar. Hampir 60% warga masyarakat itu sudah terbiasa memakai masker bahkan sebelum pandemi. Ini salah satu news article yang berasal dari bulan Agustus 2019. Dan memang concern-nya kenapa warga masyarakat memakai masker adalah, di sini kita terlihat adalah polusi udara tentunya. Nah, ini kebiasaan memakai masker ini seringkali kita lihat terutama pada saat bepergian ya, dan kita tanyakan mereka moda transportasi yang biasa dipakai itu apa. Ternyata kita lihat apapun moda transportasi yang digunakan, nah masker ini sudah menjadi hal yang biasa. Terutama paling tinggi kalau orang-orang yang memakai kendaraan umum seperti bus dan angkot, di sini 61,6% ini biasa memakai masker. Lalu kemudian yang menggunakan taksi online atau ojek online, ini juga biasa 60% menggunakan masker. Bahkan berjalan kaki dan kendaraan pribadi pun ini juga lebih dari 50% memakai masker. Jadi memang udah terbiasa, ada kekhawatiran di sini ya yang terkait dengan kualitas udara. Nah, kita juga tanyakan nih kepada warga masyarakat, walaupun Anda sedang tidak
mengidap sakit ya pada saat itu. Apakah Anda mengalami gejala-gejala seperti ini ketika menghirup udara? Nah, di sini terlihat bahwa warga masyarakat ini merasakan berbagai macam gejala, walaupun pada saat itu tidak sedang sakit. Yang paling banyak dilaporkan adalah batuk, bersin, sakit kepala, dan pusing. Disusul dengan iritasi mata, ya, hidung, iritasi hidung, tenggorokan, kulit, lalu dan juga kelelahan, iritasi kulit, sesak nafas. Ini adalah gejala-gejala yang kita sinyalir, walaupun tentunya harus dicek betul apa isunya, tapi ini adalah gejala-gejala yang sangat dekat dengan buruknya kualitas udara. Jadi walaupun mereka tidak mengidap sakit, mereka melaporkan gejala-gejala seperti ini ketika menghirup udara, itu sudah biasa mereka rasakan. Jadi hanya 9,7% yang merasakan, mereka tuh nggak merasakan gejala apapun ya ketika menghirup udara. Cukup memprihatinkan sih sebetulnya. Dan kita tanyakan lagi, bagaimana dengan kondisi rumah yang ada, kondisi udara di sekitar rumah Anda, begitu ya. Jadi kita tanyakan, ternyata lebih dari 50%, tepatnya 54,5%, mengatakan bahwa udara di sekitar rumahnya ini terkena debu dan asap kendaraan. Hampir 50% juga melaporkan bahwa mereka merasakan peningkatan suhu udara ya dari tahun ke tahun. Mereka juga melaporkan udara berkabut dan menghalangi pemandangan dan lain-lain. Hanya 4,2% di sini yang merasakan bahwa udara di sekitar rumahnya ini masih asri, masih bersih, masih sejuk dan masih segar ya. Jadi ini cukup memprihatinkan. Ditambah lagi ya ada 1,8% yang mengatakan kondisi udara biasa aja lah atau normal gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya kurang dari 6% ya yang mengatakan, kurang dari 7% yang mengatakan bahwa kondisi udaranya normal atau baik. Kebanyakan mereka mengeluhkan bahwa kondisi udara di sekitar rumah mereka, entah rumahnya itu di pusat kota maupun di pinggiran kota, itu semua melaporkan hal-hal seperti ini. Termasuk terutama yang paling besar adalah debu, asap kendaraan, dan suhu udara yang meningkat. Nah, itu tadi persepsi-persepsi yang mereka rasakan ya. Kita tanyakan juga sekarang tentang pengetahuan mereka terhadap kualitas udara. Kita cek ya bagaimana pengetahuan mereka, apakah sudah tepat atau belum. Yang pertama di sini kita tanyakan, bagaimana sih cara kamu mengetahui kalau udara di sekitar kita itu bersih? Kebanyakan mereka menjawabnya, 88% mengatakan bahwa cara untuk menilai apakah udara itu terasa bersih adalah ketika dihirup dia terasa segar gitu ya. Lalu kemudian langitnya terlihat biru atau cerah. Ini hampir 50% mengatakan seperti itu. Hanya 15,4% yang mengatakan ya kalau mau mengetahui kebersihan udara di sekitar kita ya lewat aplikasi pemantau, atau ya di sini kita lihat ada juga 3% yang mengatakan pasang sensor pemantau di rumah. Jadi kebanyakan mengatakan ya cara mengetahui udara bersih atau tidak melalui cara-cara penglihatan atau perasaan seperti itu ya. Padahal itu sebetulnya tidak tepat. Dan ini terlihat di sini ya, banyak persepsi masyarakat tentang kualitas udara itu sebetulnya tidak berdasarkan fakta. Ini di sini kita lihat persepsi masyarakat, waktu terbaik untuk menghirup udara di persepsi masyarakat adalah di pagi hari. Di sini terlihat 92,7% mengatakan bahwa waktu terbaik menghirup udara adalah pagi-pagi hari, dan yang bilang sore hari itu cuma 1,1%. Nah, faktanya bagaimana? Faktanya menurut laporan aplikasi pengukur kualitas udara di Jabodetabek, di sini Nafas ya, Nafas mencatat bahwa justru pagi hari itu paling buruk antara jam 4 sampai jam 6 ya, dan bahkan waktu terbaiknya itu antara jam 3 sampai jam 7 sore. Jadi, wow, ternyata bertentangan betul dengan persepsi masyarakat ya, faktanya. Banyak yang menganggap juga responden bahwa daerah yang banyak pepohonan atau jauh dari pusat kota itu tidak terkena polusi udara. Ini juga persepsi yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang terlihat dari Nafas bahwa polutan PM 2,5 ya, particulate matter 2,5, partikel-partikel polusi yang paling kecil sehingga paling mudah masuk ke paru-paru, ini tersebar di seluruh Jabodetabek, termasuk daerah-daerah pinggiran Bogor, Tangerang Selatan, dan lain-lain. Ini sebetulnya merata, dan bahkan kita lihat polutannya ini tidak terfokus di pusat kota, tapi sudah kemana-mana juga, termasuk di daerah pinggir kota.
Nah, inilah pengetahuan masyarakat ya. Jadi ada isu antara yang diketahui masyarakat, persepsi masyarakat dengan faktanya. Nah, ini juga salah satu yang dianggap cukup menggembirakan adalah warga paling tidak sudah memahami bahwa polusi udara itu adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi ketika ditanyakan apakah polusi udara ini merupakan masalah, ya besar sekali yang menjawab ya, memang masalah. 96,3% mengatakan masalah. Hanya 3,7% yang mengatakan ini bukan masalah. Tapi ketika ditanyakan apakah Anda tahu tentang PM2,5, ini ternyata banyak yang jawab tidak. Hampir 80% mengatakan tidak tahu tentang PM2,5. Padahal ini adalah partikel yang sangat sensitif, yang sangat mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan kita gitu ya. Jadi masyarakat sepakat bahwa ini adalah masalah, tapi pengetahuannya masih cukup rendah, bahkan PM2,5 juga tidak tahu. Lalu kemudian, apakah Anda tertarik dengan informasi mengenai kualitas udara? Ya, tentunya karena banyak masyarakat menganggap bahwa ini adalah masalah, mereka tertarik tuh sebetulnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi mengenai kualitas udara. 90% mengatakan bahwa mereka tertarik. Tapi ketika ditanyakan lebih lanjut, apakah Anda pernah mencari tahu atau mengecek tingkat kualitas udara di sekitar tempat tinggal Anda? Nah, ternyata hampir 2/3 dari responden menjawab mereka tidak pernah mencari tahu atau tidak pernah mengecek, atau mungkin belum tahu ya cara mengeceknya bagaimana. Jadi ini juga hal-hal yang merupakan kontradiksi. Yang tadi di slide sebelumnya, masyarakat sadar bahwa polusi udara adalah masalah, tapi pengetahuan tentang polusi, nah kualitas udara masih rendah. Dan yang di sini, masyarakat tertarik untuk mendapatkan informasi tentang kualitas udara, tapi ternyata tidak bisa mencari tahu atau kesulitan mengecek kualitas udara. Jadi di sini ada beberapa kontradiksi yang merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya gitu. Ini adalah informasi yang sedikit lebih detail. Saya tidak akan masuk di sini sekarang, mungkin nanti pembicara yang lain akan membahas, tapi ini kurang lebih sejalan dengan yang disebutkan tadi ya, bahwa persepsi tentang kualitas udara ini masih belum baik ya, karena disebut kualitas udara itu paling bagus di pagi hari, itu sangat setuju. Saya rajin berolahraga, jadi pasti saya sehat melawan polusi udara. Ini juga persepsi yang salah gitu ya. Dan kita tanyakan juga terakhir nih tentang oke, kan untuk memperbaiki polusi udara tentunya nggak mungkin masing-masing orang dong, harus setiap orang sekaligus masing-masing secara kolektif gitu. Dan di sini kita tentunya memerlukan peran pemerintah untuk mengkoordinir itu semua. Nah, kita tanyakan nih kepada masyarakat, program pemerintah apa aja sih yang Anda kenali untuk mengurangi polusi udara? Nah, di sini kita lihat ternyata yang paling banyak dilihat oleh masyarakat atau ditangkap masyarakat sebagai program pemerintah untuk mengurangi polusi udara itu adalah pengembangan ruang terbuka hijau. Nah, ini 2/3 dari responden menjawab ruang terbuka hijau ini adalah program pemerintah. Memang betul, apalagi kalau kita lihat ya, di DKI Jakarta terutama, ruang terbuka hijau masih sangat sedikit. Lalu kemudian di level kedua, di tingkat kedua adalah standar emisi, bagaimana pemerintah menerapkan standar emisi untuk industri, lalu kemudian kewajiban uji emisi untuk kendaraan bermotor, Car Free Day, dan lain-lain ya, teman-teman bisa lihat di sini sendiri. Tapi ini adalah hal-hal yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai program pemerintah untuk mengurangi polusi udara. Termasuk di sini ada peralihan ke energi baru dan terbarukan dan transportasi listrik. Nah, lalu kita terakhir nih, kita tanyakan pada mereka apa aja sih kendalanya untuk mengurangi polusi udara. Ternyata memang mereka mengakui juga, 56,9% bilang ya kendalanya karena kita kurang inform gitu ya, bahwa informasi tentang kualitas udara itu sangat terbatas, kita nggak punya informasinya nih. Lalu juga terbatas alat atau teknologi untuk mengukur kualitas udara. Nah, ini adalah hal-hal yang sebetulnya sangat praktis, tapi sangat penting bagi masyarakat, bahwa bagi kita untuk bergerak melakukan sesuatu, tentunya kita perlu informasi yang tepat ya, informasi yang tersedia kepada warga masyarakat. Tentunya ada juga masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat, kendalanya ya meningkatnya populasi, tentunya jadi meningkat emisi, taraf hidup masyarakat, emisi juga meningkat. Nah, tapi kan tidak selalu harus seperti itu ya, teknologi seperti green energy, renewable energy juga sudah perlu diterapkan lebih banyak.
dan perlu juga sinergi antar pemangku kepentingan dan tentunya kemauan politik juga untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia for that matter. Jadi demikian hasil dari survei Kata Data Insight Center bersama dengan Bicara Udara. Saya mengantisipasi akan ada banyak pertanyaan dan diskusi yang seru nanti. Saya kembalikan kepada Mbak Andini sebagai moderator. Makasih Mas Muli. Mas Muli, sebenarnya kalau dilihat dari hasil surveinya nggak terlalu mengagetkan ya. Kita tahu banyak orang yang mungkin belum terlalu peduli gitu loh dengan adanya kualitas udara kita tuh seperti apa sih. Ini kan masih isu yang sangat segmented lah kalau aku bilang gitu. Padahal kita semua merasakannya. Dan PR-nya adalah gimana ya caranya supaya orang tuh paham banget bahwa ini penting loh untuk kalian tahu. Dan kalian harus menuntut sesuatu gitu, karena ini hak asasi kita juga gitu kan sebenarnya. Betul, betul. Ya. Oke, kita dengarkan ini dari Peter. Peter, aku udah sering banget nih sebenarnya melihat update dari Nafas gitu, karena itu salah satu aplikasi yang selalu aku buka selain Gojek. Jadi you should be very proud, karena aku selalu ngetek gimana ya udaranya hari ini gitu, walaupun nggak keluar. Nah, Peter, apa yang the latest findings, I guess, yang bisa kamu share dengan kita? Silakan. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi semua teman-teman dan rekan-rekan media yang join. Nama saya Piot, saya co-founder dan Chief Growth Officer dari Nafas. Nah, terima kasih juga ke Pak Mulia untuk bisa menjelaskan sedikit tentang data-data yang dapat dari survei riset persepsi masyarakat di Indonesia tentang kualitas udara dan tentang polusi udara. Nah, dari kitanya sendiri, Nafas adalah sesuatu yang dibuat karena datanya sebelum nggak ada begitu banyak. Jadi hari ini saya akan share sedikit tentang apa yang kita dapat dari datanya sendiri. Jadi ini bisa dibilang bisa secara faktanya. Nah, yang pertama, aku mau mengingatkan kepada teman-teman, yaitu polusi udara bukan masalah lokal, tapi masalah global juga. Ini adalah salah satu krisis yang terkait dengan pembicaraan tentang iklim yang sudah beberapa tahun lalu ada jauh lebih banyak. Nah, kalau menurut IQ Air, Jakarta adalah urutan ke-9 di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara secara polusi udara yang tertinggi, dan ini data yang dapat sebelum kita masuk ke dalam pandemi. Jadi nanti kita akan share hasil-hasil pengukuran kita selama pandemi juga. Nah, aplikasi Nafas adalah sesuatu yang mempunyai lebih dari 130 sensor di Jabodetabek, di Jogja, di Bali, di Bandung, dan di Surabaya. Datanya hyperlokal dan real time. Dapat rekomendasi lifestyle seperti yang disebut sama Andini dengan kondisi kualitas udara terkini. Jadi untuk teman-teman sebelum hadirnya Nafas, ada beberapa daerah yang ada data pemantauan udara dari KLHK, dari US Embassy, ada beberapa yang crowdsource, tapi sebenarnya polusi udara adalah sesuatu yang hyperlokal. Jadi dengan hadirnya Nafas sendiri, jumlah sensor dan lokasi sensor ditambah-tambah, sampai sekarang kami hadir sudah di 5 daerah terbesar di Indonesia, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jogja, sama Bali. Nah, dengan data dari aplikasi Nafas, masyarakat bisa tahu beberapa hal. Yang pertama itu apa kondisi kualitas udara di daerah mereka. Yang kedua, apakah kegiatan mereka harus diganti untuk mengurangi exposure kepada polusi yang tinggi. Yang ketiga, apakah ada aktivitas di daerah mereka yang mengurangi kualitas udara, termasuk pabrik, termasuk pembakaran sampah. Karena kadang-kadang kita ngelihat bahwa ada tempat yang mungkin kelihatannya hijau, tapi di daerahnya ada sumber polusi yang agak besar. Jadi ini adalah beberapa fitur aplikasi, ada juga beberapa sistem untuk notifikasi. Tapi yang kita mau membahas hari ini adalah apa yang data polusi udara membuktikan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau
mulai dari satu hal. Ini adalah data kualitas udara di Jabodetabek dari 24 jam ke belakang dan sekarang. Dan ini adalah bukti bahwa mungkin di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di daerah Jabodetabek, polusi udara bisa gonta-ganti dengan variasi yang tinggi sekali. Ini kemarin data kualitas udara yang hijau sama yang kuning ini bisa dibilang lebih bagus dari beberapa kota yang besar di seluruh dunia. Nah, tapi pagi ini semuanya ganti lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah di-share sama Pak Mulya, persepsi terkait dengan polusi udara. Jadi, kami dengan data akan masuk ke satu-satu yang ini. Jadi, mungkin data yang bisa membuktikan bahwa persepsi ini adalah kesalahpahaman. Dan dengan hadirnya Nafas, dengan hadirnya data ini, kami bisa menolong kami semua, kita semua untuk pahamnya bisa dapat. Yang pertama, kesalahpahaman nomor 1, kualitas udara paling bagus di pagi hari karena mobilnya lebih sedikit. Nah, di luar kondisi iklim, ada beberapa alasan kenapa polusi udara bisa lebih tinggi di pagi hari. Ini adalah data dari bulan Agustus dari masing-masing daerah di Jabodetabek. Nah, ini kelihatan sekali bahwa di malam hari dan di pagi hari polusi udaranya paling tinggi. Sesudah ini polusi udaranya jadi lebih rendah dan kualitas udara membaik. Fenomena planetary boundary layer itu artinya pada harinya ada matahari, suhu udaranya bisa membuat lebih panas dan lebih banyak tempat untuk konsentrasi polusi udaranya untuk jalan-jalan. Jadi salah satu mitos yang terkait dengan kesalahpahaman ini adalah kalau suhu udaranya tinggi itu artinya polusinya tinggi. Nah, ini adalah bukti bahwa relationship-nya inverse. Jadi ini adalah data dari bulan September kemarin dari salah satu daerah di Jabodetabek yang kita bisa lihat di seluruh bulan September, dari September 1 sampai September 30, dari jam 12 pagi sampai jam 11 malam, kualitas udara yang paling buruk rata-rata terjadi di pagi hari sama di malam hari, bukan di tengah hari. Ini adalah data dari bulan November, sama lagi. Mungkin ada beberapa hari yang tidak separah sebelumnya, tapi rata-rata kalau kita lihat harinya, di pagi harinya yang paling buruk kualitas udaranya. Nah, yang kedua adalah saya berolahraga, jadi itu membuat saya cukup sehat untuk melawan polusi. Ini adalah sesuatu yang menarik karena di tahun 2021 ada salah satu studi dari Seoul National University Korea yang membuktikan bahwa peningkatan risiko penyakit jantung bisa sebesar 33% melalui olahraga terus dalam polusi udara yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu cohort study dari 10 tahun 1,5 juta orang. Dan polusi tinggi dari mereka adalah level PM25 di atas 26. Nah, kalau kita lihat datanya dari Jabodetabek, ini adalah data dari bulan Januari sampai sekarang, di jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 pagi. Di masing-masing daerah. Nah, magic number kitanya itu 26. Nah, kenapa kita pilih jam 5, jam 6, jam 7, jam 8? Karena dari awal pandeminya ada banyak masyarakat yang suka berolahraga, yang suka naik sepeda, ada yang suka road racing juga. Nah, ternyata kondisi kualitas udara pada pagi hari itu sudah 2 kali lipat, di beberapa daerah 3 kali lipat dari level yang dibuktikan di studi ini sudah ada resiko masalah jantung yang jauh lebih tinggi dari orang yang mungkin tidak berolahraga sama sekali.
Dan ini adalah kesalahpahaman saya sendiri karena dari awalnya saya memikir juga bahwa kalau kita olahraga kita selalu lebih fit dari teman-teman yang mungkin tidak berolahraga sama sekali. Nah, yang ketiga, kesalahpahaman yang ketiga itu adalah daerah saya memiliki banyak pohon dan jauh dari tengah kota, tidak ada polusi udara di sini. Nah, masalah dengan itu adalah polusi udara termasuk PM2,5 bisa menjalan jarak ratusan kilometer dari sumbernya. Jadi mungkin di daerah kota kita tidak ada sumber yang bisa kelihatan, tapi polusi udaranya datang jauh dari luar ke sini. Jadi ini adalah beberapa daerah di bulan Agustus kemarin yang kita lihat seperti Bintaro, seperti BSD, ini adalah daerah yang beneran ada banyak pohon dan beneran tidak ada begitu banyak sumbernya di dalam, tapi kena polusi udara yang datang dari tempat-tempat lain. Jadi ini adalah data dari bulan Juli sampai bulan Agustus, dan dari bulan Juli sampai Agustus ini kelihatan kebanyakan harinya kurang baik kualitas udaranya. Nah, ini balik lagi bukan masalahnya BSD sendiri, tapi karena polusi udara PM2,5 ada sesuatu yang bisa traveling. Kita harus memahami ini sebagai salah satu efek polusi udaranya. Jadi satu lagi data dari sini, ternyata Jakarta Pusat yang dari persepsinya ada banyak yang memikirkan karena Jakarta Pusat macetnya banyak, mobilnya banyak, itu artinya polusi udaranya tinggi. Nah, dibanding Tangerang Selatan, polusi udara di Jakarta Pusat lebih rendah. Nah, tapi kalau kita lihat World Health Organization limitnya itu di bawah sini. Jadi yang satu lebih buruk dari yang dua, itu bukan masalahnya. Masalahnya dua-duanya jauh di atas World Health Organization limit yang barusan direvisi bulan kemarin. Nah, kesalahpahaman nomor 4 itu adalah selama pandemi polusi udara menurun karena banyak orang work from home. Nah, ini adalah data dari tahun 2020 dari salah satu sensornya yang ada di Jakarta Selatan. Nah, bulan April sampai Juli kemarin ada PSBB, bulan September ada PSBB lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam PSBB ini yang masyarakat mulai work from home, tidak ada begitu banyak perubahan yang tidak terkait dengan hujan, angin kencang yang sudah mulai di akhir bulan. Nah, tapi di PSBB mungkin dibilang nggak begitu ketat PSBB-nya. Jadi kalau kita lihat data PPKM darurat bulan Juli kemarin, yang tidak boleh keluar dari rumah sama sekali, ini buktinya bahwa polusi udaranya hampir tidak menurun, apalagi naik waktu itu PPKM-nya mulai tanggal 6 Juli dan sampai akhir Juli polusi udaranya nggak begitu membaik. Jadi kenapa sekarang adalah waktu untuk lebih memperhatikan polusi udara ini. Nah, seperti disebut Pak Mulya tadi, belum ada kesadaran seberapa banyak PM2,5 adalah masalah kepada tubuh kita. Nah, masalah paling besar itu adalah PM2,5 tidak bisa difiltrasi tubuh kita sama sekali. Jadi partikelnya masuk kepada paru-paru dan dari paru-parunya bisa masuk kepada bloodstream kita. Nah, kenapa ini masalah? Karena kalau konsentrasinya tinggi, seberapa bulan, berbulanan, bertahunan, itu artinya polusi ini yang masuk kepada tubuh kita bisa memulai ada beberapa masalah kesehatan. Jadi polusi udara membuat kita bodoh, polusi udara menyakitkan, dan polusi udara membunuh. Polusi udara membuat masyarakat jadi lebih bodoh. Ini ada banyak artikel, banyak riset di seluruh dunia, dari reduksi IQ sampai masalah dengan Alzheimer's dan lain-lain. Yang kedua, polusi udara menyakitkan masyarakat. Di tahun 2021, Profesor Budi dari FKUI sebut bahwa 50% penyakit di DKI Jakarta dipengaruhi polusi udara. Ini adalah sesuatu yang
penting sekali untuk kita dibahas juga. Nah, yang terakhir, polusi udara adalah sesuatu yang membunuh masyarakat. Sudah tahun ini adalah beberapa artikel-artikel tentang polusi udaranya yang menjadi krisis yang lebih besar dari COVID-nya sendiri. Jadi key point-nya ini, kami dalam krisis yang dapat dicegah karena polusi udara adalah sesuatu yang dengan kerjasamanya pemerintah, dengan kerjasamanya sektor private, dengan kerjasamanya masyarakat, kita bisa menangani karena ada beberapa example di seluruh dunia, di UK, di US, di China, di mana itu dijalankan dengan sukses. Jadi untuk teman-teman yang belum punya aplikasi Nafas, saya bisa di-download di sini, nanti presentasi ini akan di-share juga, dan kami siap ikut Q&A session nanti untuk menjawab pertanyaan yang ada tentang masalah ini. Terima kasih. Terima kasih, Peter. Mudah-mudahan banyak yang bertanya nih ya, karena ternyata temuan yang terbarunya adalah ketika kita olahraganya di pagi hari, rata-rata orang Jakarta di pagi hari karena mereka ngira sore hari justru paling parah kan polusinya gitu. Tapi ternyata makin meningkat juga potensi kita kena penyakit jantung, regardless berapapun umur kita. Itu menakutkan loh sebenarnya. Satu fakta yang sangat menakutkan nih. Itu cohort studinya itu bracket umurnya 20 sampai 39. Jadi itu bukan orang-orang yang lebih tua dari 40. Jadi ya sangat penting untuk kita bisa memahami ini, dan dengan data kualitas udara bisa mengadjust lifestyle kita, karena datanya membukti kemarin kita bisa jalan berjam-jam di luar karena polusi udaranya nggak ada, tapi hari ini beda. Jadi that's something for us to remember. Betul, ya. Kita ke Reni dulu, tapi sebelumnya saya mau ngundang juga teman-teman untuk bertanya atau berkomentar, anything, ingin berdiskusi juga dengan kita di sini, tolong sebutkan nama, kemudian afiliasinya, apa yang ingin ditanyakan, komen, diskusi di kolom chat, atau bisa raise hand, gunakan fitur raise hand, nanti akan dipilih oleh teman-teman panitia. Setelah sesi narasumber, kita akan langsung Q&A dengan para speaker kita di sini. Nah, Reni ini tadi, seperti yang saya sudah sampaikan, dia walaupun di Inggris, tapi peduli sekali dengan isu kualitas udara. Reni, kenapa peduli dan kenapa pentingnya juga untuk orang-orang nih harus tahu, dan apa yang bisa dikontribusikan? Saya langsung 3 pertanyaan langsung jadi satu nih, supaya kita punya waktu banyak untuk diskusi. Oke. Kenapa aku peduli dan tertarik sama isu udara ini? Karena pertama, aku merasa aku masih muda. Aku masih muda dan masih bisa melakukan banyak hal untuk perubahan ya, melalui akses-akses yang aku punya, kayak sosial media aku. Jadi aku masih berharap dengan aku umurku yang masih muda, aku masih bisa punya energi lebih untuk membicarakan hal ini. Terus yang kedua juga aku punya kondisi penyakit bawaan ya, rinitis alergik. Jadi memang aku alergi terhadap debu, bulu binatang, dan juga udara dingin. Jadi dari kurun waktu 2015 sampai 2017 aku 2 kali mengalami opname dan mengalami sakit infeksi saluran pernafasan, dan itu menurut dokter yang meriksa itu karena aku alergi debu dan karena kandungan debu di tempat aku tinggal itu ternyata sangat tinggi. Kamu tinggalnya di mana, Ren? Waktu itu aku tinggalnya di Kemang ya, di Jakarta Selatan gitu. Jadi 2 kali tuh, waktunya hampir berdekatan ya. Jadi 5 hari aku di opname, dirawat inap dan diobservasi sampai di MRI segala, dan ternyata memang aku mengalami infeksi saluran pernafasan. Kondisi ini juga setiap hari aku kalau di Jakarta ini kondisi aku selalu meler, selalu ingusan, keluar lendir ya. Jadi
Terus tadi juga kita baca ya di paparannya yang pertama, apa gejala-gejala yang disebabkan oleh polusi udara itu kayaknya aku mengalami semua, kayak kepala pusing, hidung meler, terus mata merah dan lain-lain. Kebetulan hari ini juga udah 3 hari ini aku nggak enak badan, tapi itu karena aku alergi dingin. Di sini kan mulai winter dan aku mulai mengalami apa namanya gejala-gejala sakit saluran pernafasan yang aku idap. Yang ketiga adalah aku ingin menuntut hakku sebagai warga negara. Jadi aku sadar bahwa udara sehat itu adalah hak yang harus aku perjuangkan gitu. Jadi kalau bukan aku yang berjuang terhadap udara bersih ini siapa lagi gitu. Jadi 3 hal itu yang membuat aku tertarik untuk terlibat dalam isu ini. Lalu kenapa mau terlibat dengan movement di komunitas bicara udara? Oke, pertama karena pertemanan membuat aku paham, terus juga membuat aku tahu bahwa ada komunitas yang bernama Bicara Udara. Dari situ aku lihat kontennya, konten sosial media Bicara Udara nih buat aku. Jadi tahunya pertama-tama dari sosial media nih tentang Bicara Udara. Dari pertemanan, karena aku berteman sama salah satu teman di Amalia lah ya, aku berteman baik dengan Amalia. Lalu ketika tahun 2018 aku sempat bikin campaign di sosial mediaku, yaitu di IG Instagramku, gerakan pakai masker. Padahal waktu itu belum pandemi ya, tapi aku menyarankan dan mengkampanyekan orang Jakarta harus pakai masker karena kandungan debu di udara Jakarta itu udah penuh dengan racun. Nah, dari situ aku DM dengan Amalia, terus dia bilang, iya nih Mbak, ini aku juga ingin bikin sebuah komunitas yang spesifik concern terhadap masalah kualitas udara Jakarta. Dan tentunya aku dengan senang hati ikut bergabung, karena aku juga lihat ya, oh mereka sangat niat, terus juga konten-konten di sosial medianya sangat edukatif, informatif, dan juga mau berkolaborasi gitu. Jadi karena buat aku penting ya, untuk saat ini setiap komunitas sosial itu dalam melakukan aksinya harus berkolaborasi gitu. Jadi ketika aku tawarin, kita bikin diskusi yuk di Clubhouse, komunitas Nafas dan juga Bicara Udara mau bergabung dan kita membicarakan ini. Karena buat aku, ketika ini dibicarakan berulang-ulang, berkali-kali dengan orang-orang yang tepat dan teman-teman juga mau membantu menyebarkan bahwa permasalahannya ini udah sangat mengerikan gitu loh, atau udah sangat butuh concern yang lebih dari setiap individu gitu. Jadi aku yakin suatu hari ini akan membawa kesadaran yang lebih di dalam masyarakat. Kita tahulah perjuangan negara Indonesia, pemerintah gitu, ketika mengkampanyekan pakai safety belt. Masih inget kan ya? Waktu itu aku kayaknya masih kecil gitu ya. Kayaknya susah banget orang kita diatur pakai safety belt gitu. Tapi dengan konsistensi dari pemerintah mengkampanyekan dan juga aturan-aturan yang mengikat, akhirnya orang kita jadi terbiasa gitu, masuk mobil langsung pasang safety belt. Jadi ini aku mesti cut kamu dulu sebelum lebih ngobrol aja gitu biar lebih cair. Ren, jadi ini kan Reni ini pekerjaannya buat teman-teman yang belum mengenal Reni. Reni adalah seorang sutradara, bener ya? Film atau ya. Nah, aku di Indonesia aku sutradara video klip dan juga TV komersial ya. Jadi aku bikin iklan. Oke. Di lingkungan kamu, Ren, mereka udah peduli nggak sih soal kualitas udara ini? Kita ngomong per circle of friends dulu deh. Di lingkungan pekerjaan, ketika aku bekerja sebagai sutradara ya, tentu aku menerapkan sebuah aturan, kayak misalnya aku melarang kru ngerokok di set.
gitu. Itu bagian Orang dari aku. merokok di set, oke, that's good. Parah banget soalnya kalau lagi syuting. Banget gitu. Kadang-kadang kan juga membahayakan ya, nggak cuman apa namanya bikin polusi udara, tapi juga membahayakan buat ya sembarangan buang abu terus kebakaran gitu. Itu pernah terjadi. Jadi aku bener-bener strict kalau misalnya syuting sama gue nggak boleh ngerokok di set gitu. Dari circle pertemanan ya itu sih, waktu aku sebelum ke Inggris aku getol ya mengkampanyekan bahwa lu tuh di Jakarta tuh setiap hari lu tuh harus pakai masker karena kualitas udaranya nih udah buruk banget. Jadi supaya paru-paru lu juga aman, ya lu harus pakai masker gitu. Jadi pada saat itu sih aku di apa pertemanan dan pergaulanku dan saudara-saudara terdekat, aku menyarankan teman-teman untuk selalu pakai masker gitu. Oke. Kemudian sekarang kamu makin sering ngomongin soal ini, respon orang-orang gimana? Kalau ketika kamu lagi bahas polusi Jakarta nih parah banget gitu. Iya, kalau misalnya follow Instagramku, aku juga kemarin cerita ya tentang kondisi aku, tentang kondisi pernafasanku. Itu banyak banget netizen yang nyamber ya, kayak Kak, iya Kak, aku juga mengalami ini Kak. Menurut Kakak kenapa jadi sih? Jadi netizen gitu? Yang bukan netizen yang mereka jadi melawan gitu argumentasi kamu. Sejauh ini belum ada yang melawan ya, belum ada yang melawan. Karena yang aku paparkan itu experience ya, bukan temuan data atau bukan jadi kayak oh iya Kak aku juga ngalamin Kak kayak gitu. Jadi lebih ke sharing ya, akhirnya sharing dan curhat gitu. Oke. Dan sekarang kamu ini di Inggris gitu, di Sheffield ya tempatnya ya. Sebenarnya kalau London, Peter nih sering banget cerita ada isu yang sama nih soal kualitas udara. Tapi kalau di Sheffield mungkin kamu boleh ceritain gimana mereka bisa apa ya raising awareness dan menjaga kualitas udara itu supaya terjaga dengan baik. Ya, Sheffield ini di tahun revolusi industri lah ya, sampai 1800-an itu terkenal dengan kota industri, Mbak. Ini lokasinya di mana biar paham gitu? Di dekat mana kayak utara London, mana whatever. Di utaranya Inggris, sebelahnya Manchester. Oke, jadi tengah-tengah ya, Central Inggris ya. Oke. Kemudian tengah. Silakan. Ya, sebetulnya sama ininya landscape-nya sama kayak Bandung ya. Jadi dikelilingi bukit, perbukitan gitu. Jadi udaranya sangat bagus. Tapi tahun 1800-an itu Sheffield terkenal sebagai kota industri dan kota penghasil baja terbaik di Eropa. Jadi kalau misalnya sendok garpu kerajaan itu dibikinnya di Sheffield pada masa itu ya, sehingga kualitas udara Sheffield itu sangat buruk. Ya. Gitu. Jadi Sheffield pernah jadi salah satu daerah yang kualitas udaranya sangat buruk di Eropa gitu. Lalu pada sekitar awal 1950 politisinya mulai sadar nih, politisi dan dewan kota atau city council-nya Sheffield dan masyarakatnya sadar bahwa wah kita nih polusinya udah buruk banget, jadi kita harus berembuk, dewan kota, politisi berembuk bikin undang-undang yang mengatur dan mengatur ini ya pengusaha-pengusaha baja, baron ya istilahnya, baron-baron yang pada masa itu dikenal sangat berkuasa, istilahnya kalau mungkin zaman sekarang konglomerat gitu. Jadi dewan kota membuat undang-undang yang mengatur dan membuat jargon, mengkampanyekan jargon bahwa Sheffield adalah kota industri terbersih di Eropa gitu. Dan itu cukup sukses sampai pada tahun 1980 masalah baru, yaitu mulai polusi emisi kendaraan. Ya. Gitu. Jadi dan sekarang yang mereka sudah lakukan apa, Ren? Singkat aja, apa yang mereka udah lakukan untuk menjaga kualitas udaranya? Ya, yang udah mereka Sheffield lakukan ya, pertama itu mereka punya 150
alat pengukur polusi yang disebar di seluruh kota. Terus juga mengkampanyekan jalan kaki dan naik sepeda ya kemana di dalam masyarakatnya. Terus juga uji kesehatan, panduan untuk pengembangan perencanaan, sama ini sih uji coba kendaraan listrik. Jadi di sini saat ini yang lagi berkembang uji coba kendaraan listrik. Jadi mungkin sekitar 5 tahun lagi kendaraan listrik udah nggak boleh, kendaraan bahan bakar bensin itu udah nggak boleh ada di jalanan. Oke, jadi sudah ada kayak ininya lah ya, udah measure-nya sudah ada dilakukan. Sebenarnya kalau dibilang Jakarta juga pengennya seperti itu, udah ada bis listrik gitu sekarang walaupun belum masif. Orang udah disuruh pakai jalan kaki gitu, walaupun tahu jalannya mungkin banyak tukang gitu ya, bukan dipakai buat jalan gitu, tapi itu lebih kepada kesadaran yang mudah-mudahan bisa menular ke kita gitu di sini. Saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya nih karena udah banyak sekali yang masuk di sini. Langsung aja nih, kita dari mana dulu nih Mel? Mungkin boleh dibantu ya, ini karena supaya bisa difilter oleh teman-teman kalian. Ini kita pilih yang mana dulu nih? Oke, dari Nabila, dari Jakus. Selain kita mendapatkan data kualitas udara, apa saja, ini buat Peter nih, keuntungan atau manfaat yang bisa didapat dari aplikasi Nafas? Silakan Peter. Sebenarnya itu fokusnya kepada gimana input datanya kualitas udara bisa menolong kita sebagai lifestyle. Nah, yang kedua di dalam aplikasinya juga ada banyak sekali konten-konten yang teman-teman bisa belajar tentang apa itu polusi udara, apa impact-nya, gimana kita mengukur kualitas udara ini, dan lain-lain. Jadi dari Nafasnya sendiri kami berharap di sekarang dan kedepannya bisa jadi salah satu sumber tentang gimana kualitas udara impact kepada kesehatan kita dan gimana caranya untuk masyarakat menjaga kesehatan ini, kesehatan pribadi, kesehatan keluarganya dalam kondisi yang secara realistis akan berpolusi dan kedepannya berpolusinya lebih tinggi lagi. So dari Nafasnya sendiri itu manfaat yang kami ada juga fokusnya di kesehatan. Pertanyaannya juga buat Peter nih dari Danu, aplikasi Nafas tuh apakah sudah dilengkapi dengan hazard atau warning system yang update dan data coverage-nya terpolusi dengan kategorinya? Dan mengingat masih beragamnya parameter penentuan indeks kualitas udara yang ada, aplikasi Nafas menggunakan perhitungan yang mana? Jadi dari aplikasinya sendiri kami mengukur PM25 dan dari PM25 konversinya ke AQI dari US. Nah, kenapa kita pakai standar US? Karena standar US sudah disesuaikan dari Environmental Protection Agency dengan standar yang paling tinggi. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita bandingin manusia di Indonesia sama Eropa, sama Cina, sama US, paru-paru kita itu sama. Paru-paru kita itu sama, kesehatan kita itu sama. Jadi standarnya harus sama juga di masing-masing negara karena ya itu we're all made from the same stuff. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aplikasinya sendiri ada sistem alert-alert yang bisa di-set sama pengguna aplikasi sendiri. Jadi untuk teman-teman yang sudah download dan sudah follow sensor-sensor yang ada di sana, alertnya yang hazard ini sudah bisa di-set secara langsung. Dan yang terakhir itu adalah di aplikasi juga ada salah satu fitur namanya ranking. Jadi bukan cuma di Maps, tapi bisa buka ranking dan dari seluruh sensor yang ada dari secara real time kita bisa lihat rankingnya kayak apa, lokasi mana yang paling bagus, lokasi mana yang mungkin ya kurang bagus.
Kalau kita lihat rankingnya sekarang, Cikarang Selatan itu yang paling buruk dengan AQI-nya 198. Ya, ini banyak yang nanyain nih standar metode yang digunakan, nafas lah sebagainya. Apakah kita menggunakan WHO atau menggunakan metode yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia karena itu berbeda lah segala macamnya. Tapi mungkin sebelum itu kita ini juga nih yang juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah soal kesehatan. Dari Mas Muli kali ya. Ini apakah di risetnya ada atau tidak, dan mungkin Peter bisa menambahkan terkait dengan hal ini. Terkait dengan ini dari pertanyaan dari Alphonsus IDN Times. Bagaimana dengan kesehatan psikis atau otak terutama bagi individu yang sensitif dengan paparan polusi udara ini? Ada nggak sih research atau studi yang sudah ada terkait dengan hal ini? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ini memang dalam survei yang kita lakukan, kita tidak sampai secara detail ya menanyakan yang dampak dari kualitas udara terhadap isu kesehatan seperti itu. Tapi saya yakin nanti Piotr juga bisa menambahkan, mungkin Mbak Reni juga ya, bahwa riset seperti ini di dunia medis tentunya sudah cukup umum mestinya, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi motivasi juga antara lain pasti untuk pembuatan nafas dan juga untuk bicara udara. Jadi silakan mungkin kalau yang lain ingin menambahkan. Silakan, Peter. Iya, dari itu benar sekali, dari scientific research-nya ada ratusan riset. Nah, yang kami berharap di Nafasnya sendiri itu riset kayak gini bisa dijalankan di Indonesia. Jadi sekarang kita sudah memulai kerjasama dengan UI, dengan beberapa fakultas lain. Dengan data kualitas udara yang kita ada, ini adalah kesempatan untuk menjalankan riset seperti ini yang ada di Indonesia, untuk kita bisa membuktikan yang saya bilang sebelumnya, bahwa we are all people and we are all made from the same stuff. Jadi bukan lagi kita lihat kepada riset dan kita bilang, oh ini riset dari London, ya ini kita di Indonesia, ya ini kan kita beda. Tentang apa masalahnya dari kesehatannya sendiri, listnya panjang banget. Jadi yang saya mau highlight itu beberapa ini pengaruh kepada mental, kepada masalah yang lain, karena PM25 itu yang saya sebut sebelumnya bisa masuk ke bloodstream-nya dari tubuh kita itu ditreat sebagai inflamasi. Nah, kalau kita sudah tahu ada banyak riset tentang apa pengaruhnya inflamasi kepada tubuh kita, it causes all types of problems. Jadi we don't have to go into those details. Nanti di info yang ada di Bicara Udara, di info yang ada di Nafas, ada banyak riset tentang ini. Dan kalau ada rekan-rekan media yang pengen tanya lebih lanjut, nanti kami kasih kontaknya juga untuk bisa dijalankan lagi. Nah, I want to make one quick point tentang yang World Health Organization guideline ini. Apa bedanya guideline sama standar yang kita ada? Aku kasih analogi dari kalau kita ke dokter. Nah, kalau kita ke dokter dan ada masalah dengan gula darah, dokternya bilang kalau dietnya harus ini, itu adalah guideline. Nah, kita mengatur dietnya sendiri, right? Jadi mungkin we don't follow it completely karena ya we can't completely do it, right? Sama dengan merokok. Guideline-nya dari dokter itu jangan merokok sama sekali. Nah, tapi standarnya kita kepada sendiri, mungkin kalau saya merokok sekali atau 2 kali atau gini, it's gonna be okay, right? So itu adalah analoginya guideline ini. World Health Organization is a global organization dengan research scientists, health doctors yang paling terluas di dunia karena mereka memakai resource dari seluruh dunia. Jadi ya mungkin sekarang ini baru guideline, tapi ini guideline yang dibuat dari puluhan tahun riset yang mereka punya tentang kesehatan dan tentang polusi udara ini.
Oke, ini kan di sini karena ada survei terbaru nih dari Mas Muli. Mas Muli, gimana nih kita bisa menggunakan hasil survei ini, hasil temuan ini untuk bisa mungkin membuat dampak yang lebih besar lagi supaya informasinya tuh jadi lebih efektif dan targeted gitu ya. Terkait dengan perbaikan kualitas udara. Gimana caranya supaya kita tuh bisa mengolahnya menjadi informasi yang lebih insightful buat orang-orang? Betul banget Mbak Andini. Jadi kalau dari survei tadi kan kelihatan nih bahwa sebetulnya masyarakat itu peduli banget dengan kualitas udara kita kan. Dan mereka betul menganggap bahwa polusi udara itu bermasalah. 96% kan mengatakan bahwa polusi udara bermasalah. Lalu kemudian 90% mengatakan bahwa mereka tertarik dengan informasi mengenai kualitas udara. Tapi nah ini jadi PR buat teman-teman media ya, di sini juga ada banyak media. Dengan masyarakat sudah menganggap itu masalah 96%, lalu kemudian mereka tertarik mencari informasi itu 90%, tapi kok informasinya masih sedikit. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan banget nih buat teman-teman media, buat teman-teman pemerintah, buat teman-teman aktivis. Saya lihat di sini juga ada yang dari aktivis NGO, teman-teman yang bergerak di bidang politik ya. Ayo kita angkat ini menjadi isu publik gitu. Dengan minat yang sedemikian besar, ini survei seperti yang dilakukan oleh Kata Data bersama dengan Bicara Udara, ini masih sangat minim loh Mbak Andini. Padahal sebetulnya dengan minat yang sudah sedemikian besar, mestinya ada banyak banget nih lembaga-lembaga, baik itu lembaga yang sifatnya media, riset maupun yang sifatnya lebih ke akademik dan medical. Ini sebetulnya harusnya kita udah melihat banyak sekali riset, banyak sekali publikasi tentang ini, banyak sekali policy dialogue yang diadakan dengan pemerintah, di ranah pemerintahan, di ranah politik terhadap topik ini. Tapi kenyataannya masih minim kan, jadi masih ada gap nih, menjadi tugas kita bersama-sama sih menurut kita. Mudah-mudahan survei yang dilakukan ini bisa menjadi pemicu untuk diadakannya lebih banyak survei lagi, survei yang lebih detail, lalu kemudian bagaimana isu ini bisa diangkat secara lebih serius ya. Bayangkan kalau kita ngomongin Jabodetabek, itu Jabodetabek kalau kita bicara sebagai metropolitan area ya, ini adalah metropolitan area yang paling banyak penduduknya di dunia nomor 2, sesudah metropolitan area-nya Tokyo. Nah, jadi kalau digabungkan ini ada 30 juta orang yang tinggal di Jabodetabek, di metropolitan area Jakarta. Kondisi kualitas udara yang berlaku di Jabodetabek itu berdampak pada 30 juta manusia yang tinggal di Jabodetabek. Ini masalah kurang besar apa lagi gitu loh. Nah, ayo kita sama-sama angkat ini, perbanyak riset, perbanyak survei, angkat topiknya di mana-mana. Oke. Peter, dari terakhir kita ngobrol di bulan Agustus ya, kalau nggak salah Agustus September, apakah udah ada penambahan nih titik-titik baru dan temuan apa dari tambahan alat sensor ini yang didapat oleh Nafas? Iya, ada beberapa kota, ada kota Bandung, kota Surabaya, kemarin kita launching juga di Belitung, untuk penasaran di Belitung kualitas udaranya gimana, ya Belitung bagus banget setiap hari. Bagus banget, oh wow. Iya, kalau ada yang mungkin WFB bukan work from Bali, tapi work from Belitung ya. Nah, yang kita lihat bahwa polusi udara itu bukan cuma masalah di Jabodetabek. Ini adalah masalah di Bandung dan di Surabaya juga. Nah, kota masing-masing ini mempunyai kita panggilin fingerprint polusi udara mereka sendiri karena unik sekali, jam tertentunya, lokasinya, dan lain-lain. Jadi kedepannya kami berharap bisa menambah bukan cuma titik di kota baru, di kota ini Bandung, Surabaya. Di Belitung nggak perlu lagi, satu aja. Dan kita menambah kota baru juga, kota Medan, kota Lampung, kota Semarang, kota Solo, kota Malang, karena ya di masing-masing tempat ada sumber polusinya yang unik, ada geografi sama iklim yang unik, dan data kualitas udara yang ini untuk masyarakatnya penting sekali.
Oke. Ini mungkin saya kasih pertanyaan ini ada yang nyambung dengan hasil survei soalnya dari Vital Strategis dari Nabila Ernada. Apakah hasil survei ini dapat mengetahui dari mana asal kesalahpahaman persepsi masyarakat nih, Mas Muli, terkait dengan polusi udara dan juga masyarakat Jabodetabek ini mencari informasi soal polusi udara tuh dari mana? Ini juga penting nih karena Ya, banyak informasi yang liar kan iya. sebenarnya. Ya, betul sekali. Dan ini terbukti dari survei ini ya, bahwa persepsi masyarakat itu masih berdasarkan feeling. Nah, kalau kata data itu kan semboyannya kalau bicara pakai data. Jadi ini benar banget, kita jangan pakai feeling, tapi pakai data. Nah, datanya dari mana? Dari nafas ada, udah banyak sekali kan sensor udara yang dipasang di nafas, dan tadi kita lihat juga sangat user friendly, kita bisa dengan mudah mengetahui kondisi kualitas udara di sekitar kita. Nah, tapi itu memang berdasarkan dari persepsi ya, kita masih berpikir beberapa puluh tahun yang lalu, oh kalau udara bersih itu berarti segar. Memang iya, memang ada korelasi, tapi tidak selalu berarti benar. Bahwa ternyata udara pagi yang terasa bersih, terasa segar itu ternyata dari segi kualitas udara malah buruk ya, seringkali malah buruk. Jadi belum tentu yang kita rasakan persepsi-persepsi normal kita ini menjadi hal yang tepat. Di sini jadi PR kita semua bahwa melakukan proses pendidikan publik bahwa kualitas udara tidak identik dengan perasaan segar. Ya perasaan segar ya karena memang masih dingin, namanya juga pagi-pagi baru habis malam ya otomatis terasa agak dingin gitu kan. Belum tentu berarti bahwa itu kualitas udaranya baik. Ini menjadi PR bersama kita, dan kita merasa prihatin juga ternyata 70% lebih itu nggak tahu tentang PM 2,5 gitu kan, padahal tadi dijabarkan oleh Piot gitu. Ini penting sekali untuk kita ketahui ini karena partikel yang paling kecil yang bisa masuk ke paru-paru dan mengalir di darah kita. Ini yang ternyata banyak yang belum tahu. Jadi PR kita tuh masih sangat besar untuk membuat ini menjadi informasi publik, public education tentang kualitas udara. Ada informasinya nggak Mas? Mereka dapat informasi soal polusi udara nih dari mana? Ini kebiasaan-kebiasaan lama ya, karena kan kalau olahraga itu pagi-pagi gitu. Ini kan semacam kebiasaan yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Kita lihat misalnya pagi-pagi gitu kan, di sekolah pagi-pagi itu olahraga di sekolah, atau misalnya apel pagi gitu kan. Memang secara logika atau secara nalar ya make sense karena sebelum beraktivitas. Saya sendiri pun juga sebenarnya seneng olahraga itu pagi-pagi karena kan masih seger gitu kan. Tapi itu kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin perlu kita review lagi. Olahraga pagi, kenapa enggak kalau misalnya kualitas udaranya lebih baik, at least di Jabodetabek ya. Mungkin nggak tahu kalau di kota-kota lain. Mungkinkah pagi itu memang lebih bersih kalau di kota lain. Tapi kenyataannya di Jabodetabek pagi nggak lebih bersih, sore lebih bersih. Apa perlu jadwal olahraga misalnya di sekolah itu diganti ke sore gitu kan, termasuk juga acara yang lain-lain, apel dan lain-lain. Apa perlu dipindah ke sore? Mungkin apel paginya di dalam ruangan, sore-sore itu yang di luar ruangan. Ini kan hal-hal yang sebetulnya dampaknya besar sekali ya ke bagaimana kita mengatur ritme hidup kita sehari-hari gitu. Dan kita masih melakukan aktivitas kita sehari-hari, polanya, urutannya berdasarkan kebiasaan kita yang sudah puluhan tahun yang lalu, ketika mungkin Jakarta penduduknya masih jauh lebih sedikit daripada sekarang. Oke. Andini, kalau silakan. kalau saya boleh tambahkan sedikit, ini adalah tanggung jawab kita semua yang di sini. Jadi kepada rekan-rekan media yang ada di sini, we are ready to speak to you anytime. Dan kita terbuka sekali untuk ada artikel, ada konten, ada update kualitas udara semuanya. Jadi kami terbuka karena ini adalah benar sekali, ini adalah masalah yang besar, dan untuk meningkat awareness-nya kami semua harus bekerja sama, dari risetnya, dari datanya, dari medianya, untuk bisa menaikkan kesadaran yang ini.
Oke, ini saya ke Reni dulu nih sebelum ada pertanyaan dari audiens. Ren, kalau nanggepin ya gimana nih, mungkin bukan mitos ya, anggapan lah. Oh enggak kok, kita baik-baik aja, kayaknya semuanya juga kualitas udaranya jelek kok gitu. Ini lihat aja, kadang-kadang soalnya apa ya, kayak di mana tuh yang juga jelek banget, Santiago ya kalau nggak salah ya, Twitter ya jelek banget. Santiago padahal itu kan di pegunungan gitu, tapi kadang-kadang suka nomor 1 dunia, tapi baik-baik aja kok. Maksudnya kita mengalami masalah yang sama gitu. Jadi in denial lah intinya gitu. Uh, Kamu pertama ya, mungkin perasaan kamu selain kayak aku kualitas udara, terus gimana caranya supaya kita bisa meyakinkan mereka tanpa menjadi iko-Nazi gitu, karena aku lebih cenderung ke iko-Nazi yang kayak langsung, aduh lo bodoh banget ya gitu, kayaknya lo nggak paham deh, kayak kita tuh lagi dibunuh pelan-pelan gitu, tapi kan kadang-kadang orang nggak bisa terima ya gitu-gituin, gimana ya caranya supaya kita lebih subtle tapi bisa didengar oleh orang lain? Bentar. Aku sendiri masih belajar ya, Mbak, untuk melatih, tapi karena sekarang aku udah tahu dan udah tahu banyak, udah tahu sumber informasi yang bisa dipercaya, aku biasanya mengarahkan mereka untuk mengakses itu juga gitu loh. Jadi sebisa mungkin aku menahan supaya nggak, aduh lu bego banget sih gitu, lu cari informasi sendiri dong gitu, kayak lu pelajarin sendiri dong, kan lu pasti bisa gitu. Sebisa mungkin karena ini udah komitmen aku untuk memberikan mensosialisasikan banyak hal tentang bahayanya polusi udara, jadi ya aku beritikat juga kayak memberi source kepada mereka, lu baca ini deh, lu cari di sini deh, ini bagus loh konten-kontennya gitu. Itu yang sejauh ini aku lakukan ya. Ya. Gitu. Oke, ini kita ada Ibu Hernani. Ibu Hernani dari Universitas Trisakti. Mungkin Reni boleh di-mute dulu kali ya, Ren ya. Ini dari Universitas Hernani, Universitas Trisakti Teknik, yang akan sharing soal data dan persepsi dan apa yang sudah dilakukan dengan Jakarta Smart City. Bu, mungkin boleh di-sharing dulu Bu tentang data dan persepsinya, baru nanti follow up-nya apa yang sudah dikerjakan sama Jakarta. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Andini. Apa suara saya cukup terdengar? Sangat jelas Bu, silakan. Oke, ya. Saya ingin menyampaikan saja, saya dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti dengan bidang keahlian saya di udara. Kebetulan juga ada sudah kerjasama dengan Bicara Udara dan juga dengan Piot ya. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi soal berolahraga di pagi hari itu kurang aman dibandingkan dengan sore hari itu sudah pernah disampaikan mungkin sekitar dari sejak 10 tahun lalu berdasarkan data dari pemantauan kualitas udara Jakarta dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, dan juga waktu itu ada Breathe Easy Jakarta program, itu juga data dari US Embassy, itu pernah disampaikan di Amerika. Cuma mungkin datanya itu tidak kontinu ya, disampaikannya cuma sesaat gitu ya, jadi masyarakatnya juga mungkin terus lupa lagi gitu ya, kita lupa lagi. Dan juga datanya memang kalau agak susah diakses, kalau data dari pemerintah perlu prosedur yang lumayan, tapi kalau data dari US Embassy itu semua orang bisa mengaksesnya. Kemudian tadi makanya jadi mungkin yang tadi sudah disampaikan bahwa penyampaiannya ke media, jadi dari sainsnya ke masyarakatnya penyampaiannya belum lancar gitu ya, jadi lebih mudah dipahami. Dan kalau tadi kenapa kok tidak ngerti PM2,5, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan, saya bukan membela ya, tapi sebenarnya sudah ada kriteria itu sejak tahun 1996 gitu ya dalam baku mutunya. Dan juga memang kalau kita sebut PM2.5, masyarakat susah. Biasanya kita harus sebut partikel yang sangat halus gitu ya. Karena ada partikel, ada halus, sangat halus gitu ya. Jadi memang harus memakai bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian kenapa sih yang dipakai PM2,5? Karena memang
itu salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals bidang kesehatan dan Sustainable Cities. Itu indikator utamanya ada di situ kaitannya dengan kesehatan karena memang sudah banyak datanya dengan dampak kesehatan. Tadi sudah disinggung bahwa orang Indonesia sama Amerika sama ya, tidak sama persis karena kalau dari WHO data itu dibagi-bagi berdasarkan region. Indonesia tuh biasanya satu region sudah dalam satu region dengan salah satunya dengan Thailand yang mirip-mirip lah fiturnya atau kondisinya dengan Indonesia. Nah, itu jadi memang perlu dilihat. Dan kalau menurut saya yang susahnya juga, udara ini sifatnya kompleks dan dinamis. Tadi yang susah dipahami adalah kenapa kok bisa beda siang, pagi, siang, malam. Itu faktor meteorologi. Makanya kalau bicara udara, harus semua, nggak bisa satu disiplin ilmu, harus banyak disiplin. Ada yang bicara tentang meteorologi supaya orang paham kenapa sih kok dia berubah dari pagi hari ke siang hari ke malam hari. Faktor meteorologinya banyak. Tadi Peter sebut planetary boundary. Nah, orang awam bingung planetary boundary itu apa? Ada faktor kecepatan angin, arah angin, kelembapan udara, temperatur udara, ketinggian campuran. Nah, itu yang memang mungkin harus bisa dibantu kita yang saintis lewat jurnalis menyampaikan ke masyarakat supaya paham karena sebenarnya penelitian kita banyak itu adanya banyak dipublikasi tapi kan lebih publikasi ilmiah, masyarakat umum tidak mengaksesnya. Dan kalau saya kembali lagi, yang terakhir ini, kaitannya Indonesia punya program Smart City, ada 100 kota masuk dalam Smart City, Jakarta salah satunya. Yang kemarin saya baru ikut focus group discussion tentang Jakarta Smart City. Nah, dalam Jakarta Smart City itu yang lagi di branding sekarang adalah Jakarta Kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi, menurut saya itu lewat JAKI ya programnya. Nah, di JAKI itu ada udara, tapi memang hanya terbatas di 5 stasiun pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta atau dari KLHK. Nah, kalau yang sudah dipunyai oleh Piot tentang nafas itu bisa bergabung, itu pasti akan lebih baik gitu. Karena memang kita sebenarnya kalau dengan alat yang digunakan oleh nafas itu adalah menjembatani gap data dari pemerintah dan yang untuk disampaikan ke masyarakat. Karena namanya sekarang Jakarta Kolaborasi, harusnya itu bisa berkolaborasi sekarang itulah waktunya karena brandingnya ke situ. Jadi ini yang saya juga nggak tahu bagaimana menjembatani supaya pemerintah tidak alergi dengan yang dilakukan oleh swasta, dan di sini juga ada akademisi bahwa alatnya sebenarnya bisa sama-sama dipakai, tinggal adjustment-nya. Tadi ada beberapa ditanya tentang metodenya. Nah, ini yang harus disepakati adalah metodenya, dan itu tidak mudah untuk dipahami orang awam. Orang awam itu sebenarnya yang paling gampang yang ngelihat hasil akhirnya adalah baik tidaknya kualitas udara. Ngitungnya udah biarlah alat dan saintis yang menghitungnya. Tapi memang tadi belum ada kesepakatan cara perhitungan di pemerintah dan yang dilakukan di alat nafas gitu ya hasilnya. Nah, itu perlu ada penyusunan dan itu bisa dilakukan menurut saya. Dan kemarin kalau dari saya kolaborasi boleh mulai dari pemerintah atau dari kita yang meminta kolaborasi. Nah, tapi saya juga kurang paham. Jadi sebenarnya sayang ini harusnya dimanfaatkan supaya datanya lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan memang harus terus-menerus informasinya yaitu dari sumber pencemarnya, proses dispersinya, bagaimana dia berubah karena ada faktor kimia, fisik dari lingkungan itu sendiri yang merubah kondisi pencemar udara sampai nanti akhirnya dampak kesehatan, ekonomi, dan lingkungannya. Itu sih sementara dari saya. Terima kasih Mbak Andini. Terima kasih Ibu. Ini kayaknya mungkin kalau tadi nyebut bagaimana supaya lebih bisa sering dibicarakan, terutama dimulai dari media gitu ya. Ini sesuai dengan judul kita. Minim dibicarakan tapi padahal membahayakan, mungkin angle-nya juga ya. Ini ada pertanyaan juga kan dari si Amel juga bertanya untuk menekan parpol sama media untuk bisa concern dengan isu ini. Karena kalau isunya terlalu general, nggak targeted gitu, apa hubungannya dengan manusia tuh apa gitu, itu akan jadi angle yang sangat terlalu luas gitu kayaknya untuk media membahasnya. Tapi kalau kita langsung
tembak misalnya tentang kesehatan tadi, misalnya tadi ada soal ini berpengaruh terhadap psikis, terhadap kesehatan otak. Nah itu tuh kalau ada temuan-temuan seperti itu yang lebih targeted tuh mungkin lebih seksi gitu loh dibicarakan dan akhirnya bisa raising awareness-nya. Karena kalau kita terlalu general ini kayaknya juga menjadi berat juga gitu, media dong angle-nya dari mana ya, kan kita juga punya slot sedikit sekali gitu loh untuk pemberitaan. Tapi yang kita inginkan bukan sekali slot, tapi sering gitu kan. Nah, bagaimana bisa membuat sering itu harus memilih target yang lebih langsung targeted gitu loh, nggak bisa terlalu general gitu. Dan akhirnya nantinya di pick up sama parpol. Percuma lah Mel kalau kita mau langsung targetin parpol, ntar aja dulu, mereka kan sibuk cari suara. Kita aja dulu gitu yang paling nggak yang membahas ini. Jadi nanti juga mau nggak mau mereka pasti akan pick up karena tuh as electoral vote issue gitu nantinya, terutama buat di Jakarta. Itu pasti akan menjadi salah satu alat yang akan digunakan oleh calon gubernur nantinya. Jadi paling nggak dari kitanya dulu gitu yang bisa ngomongin soal ini. Saya kasih kesempatan langsung aja deh untuk teman-teman narasumber untuk mungkin lebih kepada remarks, closing remarks, dan what to do next. Karena kita udah sering ngebahas ini dan kita move on-nya gimana nih supaya lebih efektif nih pembicaraan kita nih series berikutnya gitu. Kita udah tahu kita pengen ini lebih dibicarakan lagi. Seperti saya bilang harus lebih targeted, nggak bisa terlalu general seperti ini. Karena orang jadi pusing banyak banget nih gitu kan. Saya mulai dari Reni dulu, kemudian Peter, baru Mas Muli untuk wrap up. Silakan Ren. Ya, kalau dari aku udah mulai harus ngajak dan nyolek para politisi ya, karena mereka biar gimana pun yang memegang kebijakan gitu loh. Seperti yang tadi aku paparkan juga Sheffield sebagai ketika mereka memulai untuk mengubah polusi udara di kota ini itu dimulai dari para politisi dan dewan kotanya. Jadi kalau aku komunitas seperti ini jangan alergi lah untuk bicara dan melakukan diskusi dengan para politisi ya sebagai pemegang kebijakan. Aku mengutip pidatonya Obama, dia bilang bahwa anak muda jangan alergi politik. Pilihlah atau carilah pemimpin atau wakil rakyat yang mulai peduli sama isu perubahan iklim. Itu kata-kata Obamanya baru-baru ini ya. Jadi aku berpegang pada hal itu. Mari sama-sama mulai mendekatkan diri kepada pemegang kebijakan, itu aja sih. Peter silakan. Kalau dari saya mungkin ini polusi udara adalah sesuatu yang kita bisa atasi, tapi kita bisa atasinya dengan kolaborasi yang disebut Profesor Hernani tadi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kami siap setiap hari untuk bisa bekerja sama karena data ini it's a public utility for everybody. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi antara data sama riset untuk bisa membangunkan lebih banyak riset di Indonesia seperti yang dijalankan Kata Data, tapi yang lebih scientific, yang lebih health related juga. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan media. Bukan cuma media online, tapi media offline dan lain-lain, karena ini adalah sesuatu yang benar, it's a big problem right now, it's going to be a big problem in the future, and kalau kita bisa lebih cepat sudah menjadikan polusi udara secara conversation per hari-hari, kita bisa lebih cepat bekerja sama, berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Jadi harus topik setiap harinya untuk menunjukkan kita peduli dan akhirnya bisa melakukan sesuatu. Mas Muli, silakan. Iya, topik polusi udara, kualitas udara ini kan topik yang tidak langsung urgent pada saat yang bersangkutan ya. Ini mirip dengan dilema yang dialami oleh topik climate change. Climate change itu kita alami, perubahan atau berkurangnya kualitas udara kita alami, kita paham bahwa ini akan merusak kita, akan merusak bumi, akan merusak paru-paru kita, tapi jangka panjang gitu kan. Nah, ketika dia jadi jangka panjang, itu kemudian jadi seringkali luput dari agenda perhatian orang, karena orang seringkali, termasuk politisi, termasuk masyarakat, perhatiannya adalah pada hal-hal yang berada di depan mata. Nah, tantangan kita adalah bagaimana
mengangkat isu ini yang sebetulnya adalah isu jangka panjang, tapi kita breakdown menjadi isu yang kecil-kecil yang bisa menjadi urgent pada saat ini, dalam artian pada saat within the next week, within the next month gitu ya, atau within the next few days, ini menjadi urgent, harus kita selesaikan. Inilah tantangan kita semua, tantangan masyarakat sipil, tantangan akademisi yang peduli tentang topik ini, tantangan politisi. Karena kalau kita mau berikan angkat isunya tetap secara makro, itu akan sulit memperoleh perhatian. Ini tantangan kita, ini terkait dengan bagaimana membreakdown menjadi perhatian yang bite size dan urgent kayak gitu ya. Ini tantangan kita. Saya pikir tetap perlu kita angkat terus isunya. Tadi yang disebutkan Piotr bahwa survei medik, survei yang terkait dengan kesehatan secara spesifik itu perlu terus kita lakukan. Kita perlu interview korban-korban yang memang sudah mengalami dampak secara langsung dari buruknya kualitas udara. Dan juga kita juga terus cek persepsi masyarakat, apakah menjadi lebih baik seiring waktu. Saya pikir ini yang kita perlu lakukan. Ini memang karena pekerjaan besar, pekerjaan jangka panjang, kita harus buat ini menjadi semakin masif ke depannya. Jadi harus konsisten, sering-sering dibicarakan, dan lebih terarah gitu loh pembicaraannya. Kita harus lebih mengerucut, bukan generalisir lagi. Ini ada dari penonton, saya senang banget karena dia setelah mendengar pembicaraan ini, Mas Ayom Buwono, Prodi Teknik Sistem Perkapalan Universitas Dharma Persada, katanya saya akan coba perbaiki materi kuliah saya, emisi dan perubahan iklim, untuk mengajarkan cara menurunkan emisi dari perkapalan. Yay, at least that's a start. Paling enggak udah bisa berdampak pada seseorang, mudah-mudahan berdampak kepada lebih banyak lagi. Para pembicara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan men-share insights-nya. Semoga makin creating a bigger impact buat teman-teman, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga di seluruh Indonesia, dan semoga kita makin sering membicarakan hal ini yang lebih terarah lagi. Jadi supaya orang tuh kan manusia sangat selfish ya, secara karakter dia pengen tahu so what-nya apa gitu loh buat saya kalau kita membicarakan ini. Jadi kita harus kasih tahu so what-nya itu apa, mungkin dari health atau anything else. Oke, terima kasih banyak para pembicara dan teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di sini. Kita sudah kasih linknya juga nih buat teman-teman yang ingin mendapatkan presentasinya dari Kata Data maupun juga dari Nafas gitu. Silahkan di scroll di chat, sudah ada linknya di situ. Termasuk juga tadi temuan soal bagaimana dampak polusi udara terhadap kesehatan otak. Itu penting sekali karena memang benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan psikis kita. Dan semoga kita makin sering membicarakannya untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih sehat lagi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mohon maaf pertanyaan tidak semuanya bisa kami sampaikan di sini. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy guys. Terima kasih teman-teman. Harus foto bareng dulu. Kita foto bareng dulu ini para speakers. Kita sambil foto ya. Sebelum Reni balik tidur lagi, kita foto dulu. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Muli, see you. Thank you. Bye. See you. Terima kasih. Terima kasih.